Shalom. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, masih diberikan Tuhan hari ini mata yang dapat melihat, kaki yang masih dapat berjalan, terlebih mulut yang masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya saudara kita tetap bersyukur akan seluruh kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema Firman Tuhan nutrisi pertumbuhan rohani. Saudara, sama seperti tubuh ini yang setiap hari itu membutuhkan makanan. Saudara akan lebih kuat berpuasa rohani daripada puasa jasmani. Benar-benar. Kalau kita nggak baca firman Tuhan 1 minggu, nggak bisa diragukan. Kita masih kuat. Padahal ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati kita, ada sesuatu yang bergejolak di dalam roh kita yang membutuhkan nutrisi, yang membutuhkan makanan rohani itu. Kalau kita nggak bisa nggak makan, nggak bisa. Kalau kita nggak makan sehari mungkin lupa, perut ini sudah keroncongan, perut ini sudah main musik. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita lupa berpikir rohani kita juga membutuhkan makanan rohani. Rohani kita membutuhkan nutrisi untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, untuk kita mengalami kebenaran kasih dan kuasa, untuk kita mengalami kekuatan ilahi. Itulah sebabnya nutrisi rohani itu sangat penting, sangat dibutuhkan setiap hari, sangat dibutuhkan setiap saat, dengan tujuan supaya kita mengalami pertumbuhan yang kuat dan iman kita menjadi kuat. Nah, karena iman kita menjadi kuat, saudara, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Makanya Matius 4 ayat 4 sama-sama kita baca. Kalau nggak kelihatan, saudara bisa buka Alkitab elektronikmu. Kalau kelihatan, mari kita akan baca bersama-sama. Matius 4 ayat 4, 3, 2, 1. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini firman Tuhan, bahwa manusia bukan hidup hanya oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Saudara, kenapa gereja mula-mula begitu kuat dalam menghadapi tantangan? Kenapa gereja mula-mula begitu kuat di dalam menghadapi penderitaan? Saudara, gereja mula-mula tatkala dia mengaku dirinya adalah murid Yesus, mengaku dirinya orang Kristen, mengaku dirinya pengikut Kristus, saudara, mereka mendapatkan satu tekanan-tekanan yang ada di dalam hidup mereka. Mereka merasakan penderitaan. Mungkin di Bali gak begitu terasa yang kita hadapi, tetapi di daerah-daerah tertentu, saudara, kita banyak menghadapi persoalan-persoalan karena tekanan kita mengikut Kristus. Saudara, awal saya pelayanan di daerah transmigrasi, saudara, bahan-bahan bangunan itu sudah disiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa.
Tetapi persoalannya adalah saya tidak bisa membangun. Pasir sudah ada, semen itu sampai jadi batu. Kenapa? Ada tekanan-tekanan yang datang. Akhirnya saya tidak jadi membangun, tapi saya menempati tempat di mana saya dengan istri mulai membangun hubungan dengan lingkungan kanan kiri. Saya mulai berkomunikasi dengan mereka. Tetapi saudara, saya memperbanyak makan makanan rohani, nutrisi ini terus saya alirkan, saya baca firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan, saya berdoa supaya ada suatu kekuatan ilahi di dalam diri saya. Saya tinggal di sana, saya bangun komunikasi dengan mereka, lingkungan kanan kiri, dan kami mulai buat lapangan voli di depan rumah itu karena ya tanahnya 2 hektar, saudara kaya, tapi ada 1/4 hektar agak ya luas. Kami buat lapangan voli, saudara. Apa yang terjadi? Tatkala sudah siap hubungan, kami mendirikan tempat ibadah, saudara. Lingkungan kanan kiri semua ikut gotong royong. Ada kekuatan yang dasar dan tidak membuat saya keluar dari tempat. Gereja mula-mula mengalami penderitaan, mengalami tekanan. Tapi sebelum hal itu terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula, gereja mula-mula itu sudah membiasakan diri untuk hidup di dalam berkomunitas. Dia setiap hari berkumpul. Katakan setiap hari berkumpul. Kita tidak setiap hari berkumpul, tetapi mereka setiap hari berkumpul. Apa yang dilakukan kalau mereka berkumpul? Mereka berdoa. Tidak hanya sekedar berdoa, dikatakan bermanfaat, mereka memecah-mecahkan roti. Mereka membagi-bagikan firman. Mereka membagi-bagikan makanan, baik jasmani maupun rohani. Ya, makanya kita mengikuti gereja mula-mula. Setiap pertemuan di sana ada makanan rohani dan ada makanan jasmani. Iya. Sampai tamat hari Kamis yang kemarin saya tidak ikut, ya saya join karena kami suami istri harus mengikuti seminar yaitu masutri, jadi hanya pasangan suami istri. Dan saya melihat ada 90 pasangan hamba Tuhan. Rupanya bukan dari Bali saja, ya, tetapi ada beberapa dari Banyuwangi. Saudara, itu yang dilakukan gereja mula-mula. Berkumpul setiap hari, membagikan firman, dan kemudian dia berdoa. Makanya tatkala ujian datang, tatkala tantangan datang, tatkala penderitaan datang, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Kita lihat Stefanus, walaupun dia harus mati dirajam, saudaraku, dia tetap kuat, bahkan dia dapat melihat kemuliaan Tuhan. Salah satunya penganiaya adalah Saulus, dan yang akhirnya jadi Paulus karena dipilih. Jadi saudara, sangat penting, sangat perlu, ya. Terus rohani kita diisi dengan nutrisi firman Tuhan. Makanya lanjutkan baca Alkitab itu 5 pasal setiap hari. Berkomunitas, saling membaca Alkitab. Dan saya lihat anak-anak sekolah minggu tetap terus membaca Alkitab setiap hari. Masih membaca anak-anak? Masih kan? Setiap apa? Hari Senin dan Rabu. Terus diteruskan. Nanti bangun lagi anak-anak remaja baca
sudah muak sedemikian rupa. Lebih banyak baca Alkitab, lebih baik. Lebih banyak mendengarkan Alkitab, lebih baik daripada kita mendengarkan gosip, daripada kita mendengarkan media-media yang tidak tentu kebenarannya. Firman Tuhan ini sudah pasti kebenarannya, janjinya pasti benar. Makanya tatkala Yesus dicobai di padang gurun, saudara, dan kemudian diperhadapkan Yesus kalau mau bisa jadikan roti, ya bukan, jadikan batu ini menjadi roti, bukan nggak bisa, Yesus tetap bisa. Tetapi Yesus ingin menjelaskan bahwa manusia itu bukan hidup karena makanan jasmani saja, manusia itu hidup bukan hal yang lahiriah saja, manusia hidup itu bukan hanya karena roti saja, tetapi oleh karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang memberikan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Yang pertama, firman Tuhan itu menumbuhkan iman. Firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Roma pasal 17. Firman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa saudara? Firman Kristus. Bukan pendengaran oleh berita televisi, bukan pendengaran oleh berita media, tetapi iman kita akan bertumbuh oleh karena kita mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati apa yang kita dengar. Makanya kita harus berdoa. Ya. Tatkala kita mendengar berita yang menyakitkan, itu membuat kita nggak bisa tidur. Tatkala kita nggak lakukan dan kemudian kita dengar satu berita, kita melakukan sesuatu, itu katanya, dan itu biasanya membuat nggak bisa tidur. Adalah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 katakan, renungkanlah firman itu apa? Siang dan malam. Apa yang direnungkan? Apa yang direnungkan? Katakan kanan kirimu, renungkan firman, bukan masalah. Nah, saudara, tatkala kita merenungkan persoalan, merenungkan masalah, merenungkan problem, merenungkan anak kita ke depan bagaimana, merenungkan masalah anak-anak kita, ekonomi kita ke depan, itu yang seringkali membuat kita tidak bisa tidur karena kita merenungkan persoalan itu. Padahal itu bukan ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan renungkanlah itu, renungkanlah firman itu siang dan malam. Yang direnungkan itu firman, bukan persoalan. Kalau waktu ada orang yang sakit, yang direnungkan sakitnya, penderitaannya. Pagi-pagi saya datang, Pak, saya nggak bisa tidur kan sakit saya, merasa melilit badannya. Yang direnungkan sakit. Kadang-kadang kita perlu mengubah pola pikir kita, mengalihkan pola pikir kita, ya, dari persoalan kepada firman. Coba kalau setiap saat kau dalam menghadapi penderitaan, menghadapi sakit, yang direnungkan, kalau keadaan penderitaan, pasti sembuh. Gak bisa tidur, kadang-kadang gak bisa bangun lagi. Oh puji Tuhan, terima
kasih Tuhan, janjimu memberikan kesembuhan. Dulu menyembuh. Saudara, itu perlu praktek. Makanya firman Tuhan itu direnungkan. Bayangkan saudara, benih yang ditaburkan, yaitu firman. Firman itu adalah benihnya. Saat kita mendengarkan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kemudian terus fokus kita akan janji-janji Tuhan, maka saudara, di sanalah kita akan memperoleh satu kekuatan. Makanya orang benar itu diumpamakan seperti apa? Pohon kurma. Kenapa diumpamakan seperti pohon kurma? Karena pohon kurma itu hidupnya di padang gurun. Kalau ditanam di awal tumbuh sih tumbuh gitu. Tapi buahnya nggak manis. Apalagi di kebunnya Mas Cika, ya bertumbuh tapi nggak manis. Lebih enak ditanamin kacang masih daripada pohon kurma. Terima kasih. Kemarin sudah pagi-pagi telo. Sudah sampai sini. Hari doa masih. Saya bilang ada telo. Ya, ayo kita bagi-bagi telo daripada nggak kemakan nanti jadi buki atau buki ya. Jadi item-item ada silakan ambil. Jadi rupanya dibagi-bagi banyak orang. Jadi berkat luar biasa Bapak Ibu diberkati Tuhan. Terima kasih. Jadi saudara, ada satu pertumbuhan. Kenapa diumpamakan seperti pohon kurma? Pohon kurma itu ditanam di padang pasir. Nanamnya itu tidak sekedar ditanam saja, tetapi dia gali lubang agak dalam, kemudian ditimbun batu. Setelah pohon kurma bertunas, tidak langsung muncul ke permukaan bumi, permukaan tanah, tetapi dia masih, kalau bahasa Jermannya untuk dia harus menghadapi persoalan. Masih mau bertunas sedikit, saudara, harus menghadapi persoalan karena batu di atas. Tetapi dia mengembangkan. Dia mengembangkan akarnya. Ada kekuatan sedikit ditendang batu itu, tidak bisa mengembangkan akar sampai batu itu terguling. Saudara, tatkala kita baca firman Tuhan dan kemudian persoalan datang di dalam diri kita, itu sedang diuji. Masih gak kita ingat janji Tuhan? Masih gak kita merenungkan firman Tuhan? Masih gak kita melihat ke depan janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita? Atau kalau persoalan itu datang, sudahlah. Orang Kristen bukan apa selesai persoalan, malah menderita. Artinya imanmu gak bertumbuh. Jadi orang Kristen itu bukan gak ada persoalan ada. Tetapi untuk kita dapat kuat menghadapi semua dalam persoalan itu, karena iman kita bertumbuh. Karena iman kita memiliki pertumbuhan. Hati rohani kita itu seperti tanah subur. Tatkala firman itu ditanam, kita mengalami pertumbuhan. Sehingga kita berakar kuat dan menjadikan pohon itu kuat. Angin apapun besar datang di dalam menerpa pohon itu tetap kuat. Karena apa? Akarnya sudah terlambat kemana-mana. Makanya firman Tuhan inilah yang akan memampukan kita dalam menghadapi setiap tantangan di dalam dunia. Ayo Bapak Ibu, kita mulai membangun firman, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman. Kalau lagi setir, jangan baca. Hati-hati. Kan ada YouTube-nya, Alkitab elektronik, Alkitab yang kita bisa dengar. Dengar firman Tuhan. Saya selalu dengar firman Tuhan. Jadi ada kisah-kisah atau tokoh-tokoh Alkitab. Dengar dulu setelah kita
dengar namanya kitab Nehemia gitu. Saya dengar dulu, saya baca dulu kitab Nehemia. Baru kita dengar kisahnya apa saya ini Nehemia ini. Itu yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Yang kedua, firman itu menjadi penuntun dan pelita setiap jalan hidup kita. Kan? Firman itu menjadi penuntun dan pelita setiap jalan hidup kita. Dia nuntun kita. Dia pelita bagi jalan hidup kita. Dia memberikan penerangan. Kita bersyukur kita hidup dalam terang. Bayangin kalau kita hidup di dalam terang. Hari-hari hidup. Malam saya dengan anak kaum muda. Belum memang Tuhan saya sampaikan ayatnya itu kita buat susun. Jadi ayatnya kita nggak kasih tahu, tapi kasih tulisan susun ayat. Kasih kunci ini depan tetapi belakang kita namakan. Ya, agak lama juga. Tapi akhirnya saudara dia mendapatkan semuanya. Dia dapat. Karena kita ajak untuk mereka membaca firman Tuhan. Ajak berlatih terus menerus membaca firman Tuhan supaya dia memiliki daya, supaya fokusnya tetap kebenaran, fokusnya tetap Kristus. Sebab firman Tuhan inilah yang akan menuntun jalan hidup. Ke Brazil, seorang yang bernama Thomas Alva Edison, dia pernah melampu, dapat penemuan-penemuan yang lain. Guru di kelasnya sudah kewalahan karena bukan pintarnya, saking bodohnya. Akhirnya guru bikin surat kepada orang tuanya, ibunya, bahwa sekolah tidak menerima lagi Thomas Alva Edison. Tapi surat itu memang gak dibaca Thomas Alva Edison. Tetapi tatkala dibaca ibunya, saudara, dia lakukan kesalahan. Dari pagi diajak, ya, ibunya jadi bilang, kenapa enggak saya nggak sekolah? Anakku, gurumu sudah nggak mampu saking pintar. Itulah sebabnya engkau harus kaji. Ya, guru-guru sudah nggak mampu karena pinternya kamu, pinternya Thomas Alva Edison, sehingga dia nggak mampu untuk mengajar kamu. Diajarlah Thomas Alva Edison ini membiasakan diri membaca. Nah, lihat anak sekolah minggu saya dengar kalau mereka mulai baca Alkitab mulai lancar. Dan perhatikan kalau mereka memiliki kesukaan baca Alkitab, mereka akan memiliki pertumbuhan hikmat, pertumbuhan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan akan membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam masa depannya. Tapi mereka akan menjadi orang-orang yang di bawah pengasuh ibu Thomas Alva Edison. Diajak berdoa, diajak baca firman Tuhan sampai setiap hari bolak-balik baca Alkitab, bolak-balik baca Alkitab. Dan akhirnya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengetahuan. Apa yang terjadi? Kalau hari ini kita dapat menikmati lagu seperti ini, itu karena Thomas Alva Edison. Itulah sebabnya perlu bukan hanya pertumbuhan rohani saja kita dapatkan. Tatkala kita memiliki kesukaan membaca firman Tuhan, saudaraku, ada hikmat Tuhan yang datang kepada kita. Ada pengetahuan ilahi yang nyata di dalam diri kita. Sebab firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 105, kita sama baca. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah petunjuk hidup yang benar, agar kita tidak salah langkah dan selalu berada di dalam jalan.
Firman Tuhan itu petunjuk yang jelas, petunjuk yang benar untuk kita tetap ada di dalam jalan firman. Jadi, saudara, makanya dalam kehidupan kita sering menghadapi sesuatu yang membingungkan. Kalau kita ada di dalam kegelapan, seringkali kita bingung, putus asa. Kalau kita mentok dalam persoalan, kita sudah putus asa, bingung arah kemana. Makanya tidak sedikit banyak orang yang bunuh diri karena keputusasaan. Tapi kalau kita memiliki kesukaan membaca firman Tuhan, kita memiliki kesukaan Taurat Tuhan, dan kita membiasakan gaya hidup kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, keputusasaan itu akan terhempar oleh karena kita melihat janji-janji Tuhan. Jadi saudara, untuk menjadi kuat kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita untuk menjadi kuat kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi pertumbuhan rohani yang sejati terjadi bukan hanya saat kita tahu isi Alkitab, tidak. Rupanya saudara, untuk pertumbuhan rohani itu terjadi tidak hanya sekedar baca Alkitab, tetapi ada yang lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya hidup kita ini akan sukses kalau kita dimodali 4M. Dan 4M ini saudara harus ada di tengah-tengah keluarga. 4M ini harus ada di masing-masing hidup kita. Iya, kalau modalin 4M ya pasti susah lah. Dimodalin 4M pastilah susah. Bukan itu saudaraku yang dikasih Tuhan. 4M yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah saudara, kita pertama harus mendengarkan firman Tuhan. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Menerima firman Tuhan. Jadi yang pertama itu menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus kita terima. Yang pertama, tidak ada berhenti dari menerima firman Tuhan. Yang kedua adalah apa? Merenungkan firman Tuhan. Yang pertama menerima firman. Yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Apa yang direnungkan? Yang pertama menerima firman. Yang kedua merenungkan firman. Yang ketiga melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, kita tidak hanya sekedar baca Alkitab saja, tetapi kita renungkan. Setelah kita renungkan saudara, kita lakukan firman Tuhan. Makanya sharing-sharing hari Kamis itu, setelah hari Minggu kita dengar, kita sharingkan. Nah, pengalaman dari hari Minggu sampai hari Kamis, ada sesuatu yang mulai kita belajar di dalamnya, kita lakukan firman dan kita sharingkan di dalam hari Kamis. Makanya sharingnya hidup. Setelah kita lakukan baru kita bagikan. Jadi arahnya, alurnya itu sudah pas. Firman Tuhan kita dengar hari Minggu, tetapi jangan hari Minggu aja dengar firman Tuhan. Tetapi hari Senin Selasa tetap kita baca firman Tuhan, tetap kita terima firman Tuhan. Dan kemudian kita renungkan. Setelah kita renungkan, kita lakukan. Setelah kita lakukan, coba kita membagikan di dalam komunitas. Bukan hari Kamis saja kita membagikan, bagikan di komunitas, di WA grup. Dibagikan, saya dapat karena yang firman Tuhan yang luar biasa. Dan itulah yang akan membuat pertumbuhan. Makanya Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, yang mengatakan dia, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Jika tidak, kamu menipu dirimu sendiri.
Kalau kita tidak melakukan, kita menipu diri sendiri. Saudara, Ezra, kenapa Tuhan mengangkat hidupnya sebagai nabi? Rupanya dari awal dia mengawali hidupnya, mengawali perjalanan hidupnya, dia memiliki kesukaan membaca Taurat suci. Dan dia sampai menjadi guru. Dia membaca Taurat. Setelah dia baca, dia renungkan itu Taurat itu. Dikatakan firman Tuhan dalam Kisah. Setelah dia membaca, direnungkan, dilakukan, baru dia mengajar. Dia mengajar Taurat itu kepada siapa? Kepada umat Israel. Nah, hal yang seperti ini perlu, saudara. Makanya ketika firman mengajarkan tentang kasih dan pengampunan, coba kita membiasakan diri untuk melakukan kasih dan pengampunan itu. Jangan katakan apapun ini sulit bagi saya, saya dapat mengampuni suami saya. Oh, ini sulit, Pak. Kalau saya dapat mengampuni istri saya, nonsen mungkin. Gak mungkin. Sudah banyak penderitaan yang saya alami. Sudah banyak tekanan yang saya alami. Untuk mengampuni begitu, Pak, warga. Padahal dia sudah mendengar firman Tuhan tentang mengampuni. Yesus datang ke dunia ini. Dia seorang raja datang sebagai manusia. Dia harus menderita sampai mati di atas kayu salib karena dosa pelanggaran kita. Karena dia mengampuni dosa kita. Dia sudah dengar seperti itu. Tetapi tatkala ada kesalahan yang kecil kepada teman kita, ada kesalahan kecil mungkin suami kita, ada kesalahan kecil mungkin istri kita nggak bisa mengampuni. Artinya kita belum bisa melakukan firman-Nya. Kalau Tuhan berbicara tentang kasih, mari kita belajar untuk melakukan, berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kita tidak sempurna dalam mengerjakan itu semua, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk kita dapat mengasihi, untuk kita dapat mengampuni. Dengan pengampunan mungkin itu terasa sulit bagi kita. Mungkin itu terasa, mungkin katakan gak mungkin bagi kita. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, karena kita tidak hanya mendengar saja, kita tidak hanya membaca saja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak lakukan, kita sedang menipu diri sendiri. Kalau baca firman Tuhan tidak melakukan, seperti saudara lupa dengan diri sendiri. Saudara sudah dari rumah siap-siap mau ke gereja, sudah sisiran, sudah bagus, mau keluar di spion lupa pakai kita, sudah sisiran belum ke? Udah. Sudah sampai gereja ada mobil kacanya gelap, kok kelihatan mau ngaca lagi. Kayak seperti itu, lupa dengan diri. Tetapi tatkala kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka di sanalah saudara kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Walaupun itu kelihatan sulit, tetapi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita. Baik, ada buah dari pertumbuhan Tuhan. Jika hidup kita berakar dan bertumbuh di dalam firman, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang berarti di dalam hidup. Saudara, ada keteguhan hati dalam menghadapi pencobaan. Ada keteguhan hati. Ada kekuatan
mengalir di dalam diri kita. Ada kekuatan yang mengalir di dalam hidup kita untuk kita dapat menghadapi persoalan ini. Jadi kapan kita tahu iman kita bertumbuh? Waktu persoalan itu datang di dalam diri kita. Kapan kita tahu bahwa iman kita kuat? Waktu pencobaan itu kita tetap ada di dalam kebenaran. Waktu persoalan datang, pengharapan kita kepada Kristus. Waktu keputusasaan, harapan kita tetap ada di dalam kasih karunia Kristus. Karena ada keteguhan hati. Dan itulah yang akan membuat memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan itulah yang akan membuat karakter kita serupa dengan Kristus. Makanya di situ bukanlah buah roh. Ini luar biasa kreasi dari anak-anak muda. Dikasih ini kalau buat dibuat seperti ada gambar warung, saudara. Ada lop-lop di sana. Buah roh itu akan muncul. Buah roh itu akan timbul. Buah roh itu akan muncul di dalam diri kita. Sehingga kita dapat mengekspresikan buah roh itu di dalam diri kita. Maka kita akan dapat mengekspresikan kasih. Karena apa? Karakter Kristus sudah terbentuk di dalam hidup kita. Banyaknya kita baca firman Tuhan, banyaknya kita merenungkan firman Tuhan, banyaknya kita melakukan firman Tuhan, dan kemudian kita membiasakan diri membagikan, maka akan terbentuklah karakter itu di dalam diri. Buah-buah roh akan muncul. Kasih. Ada sukacita. Dan sukacita yang ada di dalam diri kita tidak dapat dipengaruhi oleh situasi keadaan yang ada terjadi dalam dunia. Walaupun bunyinya bumi ini bergoyang, bergoncang, sukacita tetap ada di dalam dunia. Damai sejahtera tetap mengalir. Gak ada uang aja damai sejahtera, apalagi ada uang. Hari ini Zoom tetap damai sejahtera. Apalagi kalau bertumpuk-tumpuk berkah. Tapi ingat, tatkala banyak order, tetap ingat komunitas, tetap ingat ibadah, dan tetap ingat juga doa hari Selasa. Ayo. Jadi damai sejahtera itu tidak dipengaruhi dengan keadaan kita. Maka akan timbul di dalam diri kita namanya kesabaran. Oh Pak, saya gak sabar Pak. Saudara, kalau kita ada di dalam firman Tuhan, membiasakan hidup melakukan firman Tuhan, buah roh itu akan muncul dalam diri kita, muncul keluar dari dalam diri kita. Kita akan menjadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Jadi bukan lihat wajahnya, Pak Suroso ini wajahnya sabar. Jangan dilihat wajahnya, saudara. Lihat kalau dia sedang menghadapi persoalan. Apa yang muncul dari perkataan persoalan itu, saudara? Mes, orang sama aja mes, aneh kena hukuman gitu. Pagi-pagi diledakkan berjam dua, kaget semua. Padahal sudah berusaha untuk lari ke suatu tempat. Dia bilang katakan orang sama ayu paling terlambat juga. Nyaris pulang aku itu. Dia ajak di pinggir danau, acara MBBC. Pokoknya pulang ayah, pulang. Dia nyanyi waktu pulangkan saja aku ke rumah. Ya, saudara. Tetapi ada orang-orang yang memberikan dukungan
renungan sehingga MBPC sampai selesai. Jadi jangan dilihat wajarnya kesabaran itu. Lihat tatkala menghadapi persoalan. Nah, kebaikan itu harus terjadi di dalam diri kita. Kesetiaan, kelemah lembutan, sampai tahan uji, sampai penguasaan diri harus terjadi atas hidup kita. Dari mana kita dapatkan itu? Dari kita membaca firman Tuhan. Dari mana kita dapatkan itu? Di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Makanya kalau itu terjadi, hati ini akan selalu limpah dengan ucapan syukur. Kalau hati ini limpah dengan ucapan syukur, maka saudara, berkat itu akan mengalir dalam diri kita. Mari saudara, firman Tuhan katakan kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi akhirnya saudara, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai prioritas utama. Katakan prioritas utama. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi prioritas utama setiap hari. Baik melalui saat teduh, secara pribadi, maupun persekutuan dalam komunitas, dalam konser, dalam doa-doa pribadi, dalam membaca firman Tuhan secara pribadi. Prioritaskan firman Tuhan itu, sehingga di sana kita akan temukan janji-janji, dan melalui janji-janji Tuhan itulah kita terus akan memperoleh kekuatan. Melalui janji-janji Tuhan itulah maka hubungan kita kepada Tuhan semakin dekat. Melalui janji Tuhan itu kita semakin semangat di dalam kita melayani. Tuhan Yesus memberkati. Janjimu seperti fajar. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri, kita akan pujian. Ketika aku hadapi mari siapkan hatimu. Kita akan kembali. Biarlah firman Tuhan mendapatkan satu tempat yang utama. Sebab dengan demikian ada satu kekuatan yang akan mengalir di dalam. Kehidupan ini jangan
yang kami tahu Kau selalu menuntun setiap jalan-jalan hidup. Kadang-kadang kami tidak mampu dan tidak kuat dalam menghadapi satu perjalanan hidup. Tetapi janji-Mu melalui firman-Mu, itulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Itulah yang memberikan dorongan bagi kami untuk kami tetap tinggal di dalam kebenaran dan kasih. Hari ini kami mendeklarasikan firman. Biarlah firman itu jadi pelita bagi jemaat di Brik. Biarlah firman-Mu itu menjadi penuntun dalam setiap jalan-jalan hidup mereka. Sehingga sikap hidup mereka, perbuatan mereka yang akan dapat mencerminkan karakter Kristus. Hidup mereka dipenuhi dengan kasih dan sukacita tetap mengalir di dalam hidup mereka. Damai sejahtera terus dialami yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan apapun. Sehingga dalam kehidupan terbangunlah suami istri yang hidup di dalam kebenaran dan kasih. Masing-masing mereka hidup di dalam melakukan firman, dan itu terjadi di tengah-tengah jemaat. Mari Roh Kudus, tanamkan firman ini dalam hidup kami. Tanamkan firman itu di dalam setiap jalan hidup kami, sehingga ada satu kekuatan yang dasar yang akan menjadikan kami menjadi milik Tuhan, menjadi pemenang dalam menghadapi tantangan, karena ada benteng perisai iman yang ditumbuhkan melalui kita hidup di dalam firman. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Mungkin ada saudara yang diberikan satu